Selamat siang Kak Livia, saya Renzi Zaidiza ini ingin menjelaskan pada bagian pendahuluan. Pada saat ini, berbagai kemudahan mudah diakses melalui internet, salah satunya adalah game online. Pada saat ini, game online sedang marak. Game online sendiri memiliki fitur yang menarik, yaitu berisi gambar-gambar, animasi, yang mendorong anak-anak, bahkan sampai orang dewasa, menjadi tertarik untuk memainkan game tersebut. Game tersebut dirancang agar anak-anak menjadi ingin terus memainkannya. Selamat siang Kak Livia, nama saya Jonathan Teguh Prawiro dengan NIM 2301884822 akan membacakan presentasi bagian pendahuluan. Selanjutnya kita masuk pada pengertian belajar, motivasi belajar, dan motivasi berprestasi. Yang pertama, menurut Daryono, motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan suatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri individu ataupun dari luar individu itu sendiri. Sementara menurut Reber, belajar merupakan proses untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Nah, dari kedua pengertian di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa motivasi belajar ialah dorongan dari dalam serta dari luar individu untuk mendapatkan pengetahuan dan mempraktikkan pengetahuan tersebut. Lalu menurut McClellan, motivasi berprestasi adalah suatu pikiran yang berhubungan dengan melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tersebut, tentu dibutuhkan motivasi berprestasi yang baik dari pelajar itu sendiri dan juga dukungan dari orang tua. Namun pada kenyataannya, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, terutama dalam hal ini game online, banyak sebagian besar remaja atau pelajar yang gagal memanfaatkan game online sebagai acuan untuk berprestasinya. Pada kenyataannya mereka malah menjadi kecanduan bermain game online tersebut, lalu dapat menurunkan motivasi berprestasinya. Selanjutnya adalah latar belakang apa itu game online. Menurut Adams dan Rawlings, game online itu adalah sebuah permainan yang didesain untuk bisa dimainkan bersama-sama dengan menggunakan koneksi internet, sehingga banyak pemain dapat bermain di dunia yang sama pada waktu bersamaan. Nah, kelebihannya dari sistem ini adalah permainan ini menjadi lebih sosial dan mereka bisa bermain bersama teman-teman mereka, teman-teman sekolah, teman-teman online dan sebagainya. Namun ada kekurangannya juga. Kekurangannya juga itu adalah kebanyakan game-game online ini didesain untuk dimainkan dalam jangka waktu yang panjang dan didesain untuk kita mainkan setiap hari. Dan karena permainan ini online, tidak dapat di-pause juga. Oleh karena itu bisa saja saat sedang bermain, mereka seharusnya belajar atau mengerjakan PR atau sebagainya, namun karena teman-teman mereka sedang main, mereka jadi malah tertarik untuk lanjut main dan tanpa berhenti. Dan ini dapat menjadi sebuah distraksi dibanding dengan belajar. Game online pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2001 dengan judul Game Nexia Online dengan genre MMORPG atau Massive Multiplayer Online Role Playing Gaming, yang dimana genre tersebut sampai sekarang masih populer dimainkan. Lalu seiring bertambahnya tahun, semakin banyak jenis-jenis game online yang ada di Indonesia dengan beragam jenis seperti jenis genre racing, first person shooter atau tembak-tembakan, aksi, sport atau olahraga, dan lain-lain. Beserta dengan beragam judul yang tiap tahun bermunculan dari masing-masing game developer. Perkembangan game online mulai berlangsung dengan pesat pada kurun waktu 15 tahun terakhir, ditandai dengan semakin banyaknya game center atau yang disebut juga dengan warnet yang terdapat di setiap sudut kota. Ditambah dengan beragamnya fitur-fitur baru yang menarik dalam game online yang dapat membuat banyak masyarakat dari jenjang
anak-anak sampai dewasa tertarik untuk bermain game online dan menghabiskan waktunya di game online tersebut. Halo, nama saya William Swedarma, 2301 961071, ingin membahas tentang pengaruh game online terhadap prestasi pelajar di Indonesia. Pelajar yang akan menjadi malas ketika sudah kecanduan game online. Pelajar bisa melakukan prokrastinasi atau menunda pekerjaan, contohnya seperti pelajar bisa mengerjakan tugas yang ada di dalam game terlebih dahulu, baru mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah ataupun tugas-tugas yang ada di sekolahnya. Nama saya Reza Fauzi dengan NIM 23018941193. Saya akan memberikan kesimpulan atas presentasi yang telah diberikan oleh rekan sekelompok saya. Jadi, kami menyimpulkan bahwa adanya efek negatif yang diberikan dari bermain game terhadap motivasi belajar bagi para pelajar. Dengan contoh prokrastinasi yang tinggi dan rendahnya motivasi belajar. Akibatnya, para pelajar cenderung meninggalkan kewajiban mereka untuk bermain game.